Hello student, meet again with Mr. Hilal. Today we will learn about the measurement of basic quantities. Let me start to learn about how to measure these quantities. Yang pertama, saya akan memberikan ilustrasi bagaimana cara mengukur besaran massa. Di sini kita menggunakan neraca dua lengan. Kenapa disebut neraca dua lengan? Karena terdiri atas lengan satu yaitu sebelah sini dan lengan dua yaitu sebelah sini. Kita langsung saja mencoba mengukur massa 2 pieces of sugar. Oke, kita pindahkan 2 pieces of sugar ke neraca. Nah, kemudian kita pilih salah satu pemberat, yaitu ada di sebelah sisi sini. Kita akan pilih pemberat 20 gram. Ternyata dengan menggunakan pemberat 20 gram, di neraca menunjukkan lebih berat pemberat. Maka kita ganti pemberat menggunakan pemberat yang lain. Kita pilih pemberat 10 gram. Oke, ketika menggunakan pemberat 10 gram, di neraca menunjukkan masih berat 2 pieces of sugar. Jadi kita menambahkan pemberat yang lain, misalkan 2 gram, kita coba. Nah, pas ketika kita mencoba pemberat 2 gram, itu di neraca menunjukkan keseimbangan. Jadi dapat disimpulkan, massa 2 pieces of sugar itu 12 gram. Berarti 1 piece of sugar memiliki massa 6 gram. Kita akan coba input jawaban kita. Oke, keterangannya congratulations, berarti sukses. Demikian cara penggunaan neraca dua lengan untuk mengukur besaran massa. Berikutnya saya akan memberikan ilustrasi bagaimana mengukur besaran panjang. Jadi di sini kita akan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong dinyatakan lebih teliti daripada penggaris. Mengapa? Karena jangka sorong memiliki ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Nah, di sini saya akan mengajarkan atau memberikan ilustrasi bagaimana mengukur besaran panjang suatu benda. Sebelumnya saya akan terangkan secara garis besar bagian-bagian jangka sorong. Nah, di sini yang tengah ini adalah skala utama. Jadi ketika menyatakan hasil pengukuran kita harus melihat skala utama berikutnya, yaitu skala nonius. Skala nonius itu yang ini, yaitu yang paling bawah ini. Ini adalah skala nonius. Nah, jangka sorong ini bisa dipilih. Jadi jangka sorong ini berfungsi untuk satu, bisa mengukur panjang. Kalau mengukur panjang, jadi bedanya kita sebutkan di sini. Kalau mengukur diameter dalam, bedanya bisa kita letakkan di atas ini. Kita geser. Nah, lubangnya kita masukkan ke sini untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan untuk mengukur kedalaman, saya akan perkecil. Nah, untuk mengukur kedalaman kita bisa menggunakan sisi. Misalkan ini kita geser ke sini. Di sini adalah digunakan untuk mengukur kedalaman. Oke, langsung saja saya akan mengajarkan bagaimana cara membaca jangka sorong. Yang pertama yang harus kita perhatikan, di sini sudah disediakan dua panah, yaitu panah biru dan panah ungu. Jadi ketika panah biru ini itu digunakan sebagai penunjuk untuk membaca skala utama. Maksudnya apa? Yaitu yang kita lihat. Misalkan saya akan berbesarkan dulu. Oke. Misalkan nih, kita geser sampai ke sini. Nah, berarti pengukurannya kita cukup melihat ini. Berarti 31. Makanya di sini ditulis 31 skala utamanya. Kan? Kita coba lagi, kemudian nah, di sini 39. Di panah ini kita lihat untuk melihat hasil pengukuran skala utama. 30 ditambah 9. Sedangkan yang ini fungsinya apa? Ini adalah skala nonius, yaitu kita melihat skala bawah, garis skala bawah yang lurus dengan garis skala atas. Di sini adalah ditunjukkan panah warna ungu, yaitu di urutan keempat. Karena di urutan keempat, maka maksudnya apa? Jadi
urutan keempat berarti 4 kali seperti yang saya katakan tadi, ketelitian jangka sorong 0,1 berarti 4 kali 0,1 artinya 0,4. Jadi dapat disimpulkan hasil pengukurannya yaitu 39,4. Kita akan coba sekali lagi, misalkan kita random. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini adalah 15, 16, 17. Nah, berarti 10 tambah 7. Kemudian yang lurus ini panah warna ungu yaitu di angka 1, berarti 1 kali 0,1 berarti 0,1, artinya kesimpulannya 17,10 mm. Kenapa milimeter? Di sini sudah dijelaskan bahwa di sini terlihat satuan dalam milimeter karena kita menggunakan skala yang bawah, sedangkan yang atas yaitu dalam inci, ada keterangan inci. Demikian cara singkat menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, saya akan memberikan ilustrasi pengukuran panjang juga, tetapi ini adalah pengukuran panjang yang lebih teliti, misalkan ketebalan sebuah kertas atau ketebalan plat tipis. Nah, itu sebaiknya kita menggunakan mikrometer. Kenapa tidak menggunakan alat ukur yang lain seperti penggaris ataupun jangka sorong? Karena mikrometer disinyalir lebih teliti atau alat ukur yang paling teliti. Mikrometer memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Langsung saja saya sebutkan bagian-bagian dari termometer. Ini adalah, sebentar saya akan geser. Nah, di sini adalah skala utama. Jadi dalam melihat atau memberikan hasil pengukuran kita harus memperhatikan skala utama, dan kemudian yang berikutnya yaitu ini adalah skala non-news. Jadi hasil pengukuran meliputi skala utama ditambah dengan skala non-news seperti ini. Nah, ini adalah tempat untuk menjepit benda yang akan kita ukur ketebalannya. Seperti contoh, saya akan berikan 1-2 mur berikut ini. Nah, jadi ini tinggal diputar sampai dia repeat terhadap mur tersebut. Maka di sini akan kita lihat hasil pengukurannya, yaitu di sini sudah ditunjukkan ada warna pink serta warna merah. Jadi kita hanya concern melihat skala yang ditunjukkan oleh warna pink warna pink atau ungu, dan kemudian warna merah. Nah, warna ungu ini adalah menunjukkan skala utama, sedangkan warna merah ini adalah menunjukkan skala non-news. Oke, kita ulang untuk mengukur mur yang lain. Kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, kita geser. Kemudian kita akan mengukur mur yang ini. Oke, nah di sini terlihat bahwa warna ungu di sini. Kita lihat ini adalah 10, 10,5, 11, 12, 13. Ini 13 ya. Kemudian 13,5, 14. Nah, setengahnya tidak kelihatan, maka kita kunci di sini nih, yang warna ungu ini. Berarti 14. Nah, di sini ditunjukkan angka 14. Kemudian kita lihat kenapa kok 00 ini masih kosong, karena setengahnya tidak terlihat setelah angka 14. Nah, sekarang berikutnya yaitu kita lihat skala non-news-nya, yaitu di sini warna merah 30. Kita melihat warna garis ini ya, yang lurus. Jadi warna skala ini, skala di non-news ini skala lurus dengan sumbu skala di utama. Nah, ini lurus. Nah, inilah yang kita pakai patokan. Makanya diberi pembeda dengan warna merah. Artinya, ini adalah skala non-news 30, seperti yang saya katakan, ketelitian mikrometer 0,01 mm, maka 30 kali 0,01 sama dengan 0,30. Jadi tinggal dijumlahkan skala utama ditambah skala non-news menjadi 14,30. Seperti itu cara menggunakan mikrometer. Kita coba sekali lagi mengukur mur yang lain. Kita kosongkan terlebih dahulu, kita geser, kita akan mengukur mur yang lain. Nah, di sini terlihat, di sini terlihat bahwa 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Nah, ada warna ungu 8. Nah, setengahnya ini yang seperti saya katakan tadi kelihatan. Maka dimasukkan ke sini 8,5. Kemudian disusul skala non-news-nya, cari yang lurus dengan garis ini, yaitu ini 25, 26, 27, 28. Nah, 28 kali ketelitian jangka sorong 0,01. Artinya 0,258. Jadi kalau dijumlahkan semuanya menjadi 8,78 mm. Begitu cara singkat
menggunakan alat ukur mikrometer. Setelah mengetahui bagaimana cara mengukur besaran pokok yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pengukuran besaran massa maupun panjang, berikutnya saya akan memberikan ilustrasi cara pengukuran besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi seperti yang akan kita lakukan, yaitu melakukan pengukuran volume secair. Mengapa volume disebut sebagai besaran turunan? Karena volume merupakan perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. Jadi di sini terlihat volume menggunakan 3 unsur besaran pokok, yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang masing-masing memiliki satuan meter. Maka dapat disimpulkan volume merupakan besaran turunan. Oke, langsung saja kita akan memberikan ilustrasi atau mempraktekkan secara langsung cara pengukuran volume suatu zat cair. Kita mulai, kita angkat penyemprot zat cair, oke, seperti ini. Kemudian kita tekan sehingga air akan berpindah kepada atau berpindah ke gelas ukur. Di sini kita berhenti di 20 ml. Kita cek apakah jawaban kita betul. Nah, di sini diberi keterangan bahwa ketika melihat hasil pengukuran, mata kita harus tegak lurus supaya tidak menimbulkan kesalahan penglihatan. Karena ketika kita melihat dari atas atau dari bawahnya, maka hasil pengukuran akan seolah-olah berbeda. Jadi kalau melihat dari atas, seolah-olah hasil pengukurannya lebih ke bawah, tapi kalau melihat dari bawah, seolah-olah pengukurannya akan terlihat dari lebih ke atas. Makanya melihat hasil pengukuran harus secara tegak lurus. Oke, begitulah cara melakukan pengukuran volume zat cair dengan menggunakan alat ukur, menggunakan gelas ukur atau pipa ukur. Berikutnya saya akan memberikan ilustrasi bagaimana mengukur volume benda yang tidak beraturan. Di sini kita berikan satu contoh, yaitu pemberat. Pemberat ini tidak beraturan karena terdiri atas sebuah tabung, kemudian atasnya ada pemegangnya. Nah, maka dapat dikatakan benda ini tidak beraturan. Nah, bagaimana cara mencari volume benda tidak beraturan? Yaitu cukup kita berikan air pada gelas ukur seperti ini, yaitu indikasi awalnya yaitu di sini 80 ml. Nah, setelah itu kita akan coba masukkan pemberat ini ke gelas ukur. Oke, kita perhatikan apakah akan ada perubahan volume zat cair. Terlihat pada ilustrasi, volume zat cair yang awalnya berada di angka 80 ml, sekarang berada pada posisi 92 ml. Nah, pertambahan volume inilah yang menunjukkan atau mengindikasikan volume benda tidak beraturan tersebut. Kesimpulannya yaitu volume akhir 92 dikurangi volume awal 80 ml, maka didapatkan 12 ml. Jadi dapat disimpulkan volume benda tidak beraturan dalam hal ini adalah volume pemberat adalah 12 ml. Oke, kita cek apakah jawaban kita betul. Nah, congratulations, berarti sukses. Seperti itulah cara melakukan pengukuran volume suatu benda yang tidak beraturan. Berikutnya saya akan memberikan ilustrasi bagaimana untuk melakukan pengukuran besaran turunan massa jenis. Jadi kita tahu bahwa massa jenis adalah massa dibagi volume, makanya disebut sebagai besaran turunan. Kenapa? Karena massa jenis itu terbentuk dari besaran massa sekaligus volume, sedangkan volume sendiri terbentuk dari panjang, lebar, dan tinggi. Maka dapat disimpulkan massa jenis adalah besaran turunan. Langsung saja kita akan melakukan ilustrasi bagaimana mencari massa jenis suatu benda atau zat cair. Yang pertama kita akan menentukan dulu, di sini disajikan 3 buah zat cair, ada water, etanol, dan
diklorometan. Oke, saya akan coba etanol. Oke, kemudian kita pindahkan gelas ukur di atas neraca digital. Oke, kita on-kan, masanya 0. Kemudian kita lihat atau kita pindahkan pengisi etanol ini ke dalam gelas ukur. Oke, kemudian kita tambahkan sampai pada skala tertentu. Oke, di sini saya akan menggunakan 20 ml etanol. Jadi dapat disimpulkan volume 20 ml etanol itu memiliki massa 15,6 gram. Maka nantinya kita hanya akan mencari massa jenis etanol, yaitu massa jenis adalah massa dibagi volume. Massanya kita masukin 15,6 gram, kemudian volumenya yaitu 20 ml. Jadi perhitungan massa dibagi volume akan menghasilkan massa jenis. Begitulah cara singkat mencari atau mengetahui massa jenis suatu benda. Thank you for watching my digital learning. See you again in my next learning.